Nih dapat. Wah, dapat. Dapat. Ambil. Kali ini aku lagi seru-seruan sama anak-anak di daerah Unra. Daerah ini memang daerah pesisir. Karena dekat laut, banyak terdapat kolam-kolam kecil di sekitar laut seperti ini. Dan ada perahu gabusnya anak negeri. Seru abis naik perahu gabusnya. Dandi kemana ya? Katanya mau bantu cari kepiting. Ya ampun, ternyata dia malah main sama anak-anak. Kalau begini, Dandi harus dikasih pelajaran nih. Apa di situ? Masih dulu yang keturunan loh dipakai loh ya. Oh, mau dipakai ini? Iya. Dipakai kemana? Tangkap kepiting. Di mana? Situ. Bisa diikut? Tidak boleh. Ikut nih. Iya. Ya, ayo ikut, ayo. Betul. Ya maaf deh. Sekarang kita fokus buat cari kepiting. Yang mau kita cari itu kepiting apa sih? Kalau di desa Unra disebut kepiting bone, tapi ini termasuk jenis kepiting bakau. Untuk menangkap kepiting bakau ada banyak cara. Tapi kalau di Bone, Sulawesi Selatan biasanya menggunakan perangkap jaring seperti ini. Jadi ikan yang dipakai untuk menangkap kepiting bakau ini menggunakan ikan cawa-cawa ya. Yang aromanya lebih menyengat. Setelah itu, setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang kecil-kecil, itu akan dimasukkan langsung ke ini alatnya, bubu atau rakang. Wah, ini kasih masuk. Perangkap yang ada umpan ini akan ditaruh beberapa tempat di dalam kolam. Kolam-kolam di sini dulunya merupakan kolam bandeng. Namun karena dekat laut dan pohon bakau, banyak kepiting yang pindah dan bersembunyi di kolam ini. Ada uniknya lagi nih. Perahu gabus yang kita pakai main tadi merupakan salah satu alat untuk menuju tengah kolam. Tujuannya agar mempermudah untuk menaruh perangkapnya. Karena biasanya kepiting bone atau bakau ini bersembunyi di tengah kolam. Weh, mantap! Dapat kepitingnya nih. Gede-gede lagi. Memang ampuh nih ikan cawa-cawanya. Anak negeri, jenis kepiting yang kita cari ini adalah kepiting bakau ya? Iya. Kepiting bakau. Namun bedanya kalau kepiting bakau di sini dengan yang ada di Jawa atau yang ada di luar itu, kalau di luar biasanya capitnya itu agak besar sebelahnya. Iya. Satu besar, satu kecil. Sedangkan di sini dua-duanya sama-sama besar dan ukuran di sini pastinya lebih besar dibanding yang ada di luar. Mantap nih anak negeri. Hampir di setiap perangkap yang kita taruh terdapat kepiting bakaunya. Asik, panen nih kita. Mana? Sini. Bawa kepitingnya ke pinggir. Astaga, banyak diambil. Wih, besarnya. Astaga. Banyak toh? Iya, banyak sekali. Selanjutnya, kita tinggal ambil kepiting di dalam jaringnya. Tapi tetap harus waspada dan hati-hati ya. Karena kepiting bakaunya lebih agresif dan kalau nggak hati-hati bisa dicapit. Necipiku nanti tuh. Tenang. Nah, anak negeri untuk memegang kepiting bakau seperti ini harus dari belakang ya. Kayak gitu, dari belakang supaya tidak tercapit sama kepiting besar ini. Wah, kalau gini ukuran besar toh, jadi harus hati-hati. Kalau sudah dipegang seperti ini, tinggal diikat capit dan badannya menggunakan tali tambang maupun tali rapia. Nah, kalau sudah seperti ini, kepiting bakaunya siap untuk dijual di pasar. Ataupun diolah menjadi makanan khas Bone, Sulawesi Selatan. Daging kepiting bakau katanya tidak kalah enak sama kepiting laut. Untuk membuktikannya, langsung saja kita masak. Untuk bahan utamanya, kita menggunakan kepiting dan parutan kelapa.
kelapa tua yang kita gunakan cukup banyak. Soalnya campurannya tidak hanya santan kelapa saja, melainkan parutan kelapa juga. Soal bumbu, biar aku yang urus Dandi. Bahan-bahan yang dihaluskan ada gula, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan jahe. Semua bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Dandi, kita masak apa ini? Wah, Ese dan anak negeri, kali ini kita mau masak use bukang. Namun untuk memasak use bukang ini harus memiliki teknik tersendiri ya. Tentunya karena cangkang dari kepitingnya ini harus dibuka dulu. Dilepas seperti ini, lalu dimasukkan bumbu-bumbu yang sudah dicampur. Nah, tujuannya itu apa, Ese? Biar bumbunya cepat meresap dan gampang direbus toh. Nah, itu dia, biar bumbunya cepat meresap. Lebih meresap tuh Tante tuh. Dan juga lebih cepat matangnya, ya. Kelapa tua kita parut dulu. Setelah itu tambahkan air dan ambil santannya. Lanjut parut lagi kelapanya. Tapi kali ini bukan untuk diambil santan kelapanya, tapi hanya parutan kelapanya saja. Parutan kelapa ini ditambahkan bubuk kunyit. Setelah itu campurkan dengan bahan-bahan yang aku haluskan tadi ya. Aduk hingga parutan kelapanya tercampur dengan bumbunya. Selanjutnya, parutan kelapa yang sudah dibumbui ini lalu dimasukkan ke dalam cangkang kepiting bagian dalam. Masukkan parutan kelapa ke dalam bagian kepitingnya. Setelah itu, kita tutup badan kepitingnya dengan cangkang yang sudah dilepas tadi. Biar cangkangnya tidak lepas, biasanya kepitingnya kita ikat dengan daun serai. Nah, kalau sudah diikat semua, lanjut kita masak use bukangnya. Pertama, kita masak santan kelapanya. Setelah itu, masukkan kepiting bakau yang sudah diisi oleh parutan kelapa yang sudah dibumbui. Eits, jangan lupa, campurkan juga potongan kentangnya. Setelah itu, tinggal masak sampai matang. Yang mana? Iya. Ini masakannya mirip buntil. Oh, Jawa. iya Di, mirip buntil Di. Nah, anak negeri, kalau dilihat sepintas use bukang ini memang mirip buntil di Pulau Jawa. Namun bedanya kalau buntil itu dimasak menggunakan daun singkong dan juga parutan kelapa isiannya. Sedangkan use bukang ini cuman parutan kelapa, tapi rasanya pasti juga. Ambil ya. Kepiting disebut memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Tapi daging kepiting ternyata masih lebih rendah kandungan kolesterolnya dibandingkan jenis makanan laut lainnya seperti udang ataupun cumi-cumi. Meski memiliki kandungan kolesterol yang rendah, tapi daging kepiting ternyata memiliki kadar natrium yang tinggi. Zat ini dapat memacu naiknya tekanan darah atau hipertensi. Menikmati alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Di wilayah Bone, Sulawesi Selatan, ada wisata alam yang lagi ngehit. Kalau kata netizen nih, hidden gem gitu. Sungai Warani yang ada di Desa Usa ini banyak dikunjungi karena alamnya yang masih asri dan sejuk. Apalagi kalau paling seru, kita lompat dari batu dan langsung berenang ke Sungai Warini.
kalau kelamaan berenang kan jadi lapar juga. Jangan mau aku cepat. Lapar kak. Yo, capek, lapar kak. Ada yang bisa dimakan? Apa? Cari kidul dah. Yo. Hati senang sudah berenang, saatnya kita berpetualang di sekitar hutan sekitar Sungai Warini, Desa Usa. Memang kita mau cari bahan makanan apa sih Dandi? Alam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya umbi-umbian maupun tanaman liar yang ternyata bisa dimakan. Iya, tapi tetap juga ada tanaman yang beracun dan tidak bisa dimakan kan? Betul sekali, makanya dinamakan petualangan. Kita harus tahu mana tanaman yang bisa dimakan atau tidak. Nah, contohnya ini nih. Di bawah pohon inilah tersembunyi akar yang ternyata bisa diolah menjadi makanan. Langsung saja deh kita gali tanahnya. Kalau di Bone, Sulawesi Selatan, tanaman ini namanya lamekalu. Lamekalu ini merupakan akar yang besar. Dan biasanya para petani Bone akan memakannya sebagai bekal menuju ladang atau kebun. Sabar ya, sebentar lagi kelihatan kok. Nah, ini namanya lamekalu. Gimana, besar-besar kan? Lamekalu ini biasa tumbuh di hutan maupun area kebun di daerah Bone, Sulawesi Selatan. Cabut itu. Oh, ternyata ini lamekalu. Mirip ya seperti ubi ungu, warnanya juga ungu. Tapi ini tidak betul-betul mirip kayak begitu, Ese. Jadi lamekalu ini memang warnanya ungu, dalamnya juga berwarna ungu, tapi berbeda dengan ubi ungu karena dalamnya itu tidak terlalu ungu, anak negeri. Jadi ada putih-putihnya sedikit dan ini ukurannya lebih besar dibanding ubi ungu, Ese. Seperti itu. Apalagi bentuknya kayak begini, langsung besar sekali. Ambil lagi, ini. Selain itu, lamekalu ini lebih dikenal dengan umbi uwi. Umbi ini memang tumbuh liar di hutan tropis. Hebatnya, tanaman lamekalu ini bisa hidup di wilayah kering maupun sedang musim paceklik. Lamekalunya sudah didapat nih. Sekarang kita mau cari tanaman yang lain. Nah, baru jalan sedikit saja sudah ketemu aja nih. Ini namanya tanaman ladi peci. Sekilas mirip seperti talas ya, tapi tentu ada bedanya. Kalau mau tahu bedanya, langsung deh kita tarik batangnya. Kita bersihkan dulu dari tanah-tanah yang menempel. Lalu kalau sudah, baru deh kelihatan perbedaannya. Anak negeri, kalau tadi kita sudah mengambil ini lamekalu, sekarang kita sudah dapat apa? Ladi peci. Nah, bentuknya itu sekilas mirip-mirip seperti talas, namun ukurannya lebih kecil nih umbi-umbiannya, anak negeri. Wah, ini juga bisa dimakan. Ladi peci ini walaupun bentuknya tanaman mirip dengan talas, tapi buahnya jauh berbeda. Kalau dilihat-lihat sih lebih mirip tanaman rimpang seperti jahe atau lengkuas. Bentuk ladi peci ini lebih kecil dan bentuknya bulat mirip seperti buah bengkuang. Bersihkan. Anak negeri, ini dia lada peci. Lada peci ini kalau dicari tuh agak gampang-gampang sulit. Gampang-gampang susah. Karena isinya itu dalam satu rumpun belum tentu semuanya besar-besar. Kadang ada yang juga yang kecil-kecil seperti ini. Namun lada peci ini bisa dimasak dan diolah menjadi masakan-masakan khas dari suku Bugis. Dan juga semua mulai dari daun, batang, sampai umbiannya semuanya bisa diolah. Toh, toh? Bisa dimasak? Bisa dimakan? Bisa. Wih, mirip-mirip seperti talas memang anak negeri. Ayo! Nah, bahan-bahan makanan dari alam sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau masak agar lamekalu dan ladi peci ini layak dan aman untuk dimakan. Untuk memasak di alam terbuka ini, kita tidak perlu alat-alat masak seperti biasa. Cukup kayu bakar dan bahan-bahan tambahan lainnya. Sebelum diolah, pastinya kita cuci bersih dulu ya lamekalu dan ladi pecinya di pinggir Sungai Waranie.
Setelah semuanya bersih dari sisa tanah, selanjutnya kita kumpulkan ranting kering maupun kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar. Kali ini, kita mau masak lame kalu dan ladi pecinya dengan cara dibakar. Dibakarnya secara sederhana loh anak negeri, yaitu dengan memasukkan potongan lame kalu dan ladi pecinya ke bara api. Setelah apinya semakin kecil, baru kita taruh lame kalu dan ladi peci di atas kayu. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit sampai lame kalu dan ladi pecinya matang. Anak negeri, setelah lame kalu dan ladi pecinya dicuci, sekarang waktunya kita bakar. Tapi bukan cuma dibakar, kita juga bikin apa? Bikin apa itu namanya? Cobe-cobe. Jadi nanti makannya tuh pasti lebih enak karena ada rasa pedas-pedasnya dari cobe-cobe. Bagaimana rasanya tuh ya? Enak. Enak. Mantap. Sambil nunggu, aku bikinin sambalnya deh. Untuk buatnya gampang dan sederhana saja. Cukup pakai cabai rawit merah, tomat, dan perasan jeruk nipis. Kebetulan lame kalu dan ladi pecinya sudah matang nih. Tuh, lihat, kelihatan kan kalau sudah matang? Lame kalunya jadi lebih empuk. Karena perut sudah lapar, kita langsung makan saja yuk. Lame kalu dan ladi pecinya harus dibuang kulitnya dulu ya, karena yang mau kita makan bagian dalamnya saja. Wah, rasanya menyamah, alias enak banget. Walaupun lame kalu ini rasanya agak hambar, tapi ketika dicocol sambal jadi lebih enak. Tapi jadi lebih pedas juga. Wah. Mana? Toh? Tapi hambar. Memang. Tapi kalau dicocol sama ini tuh tidak nih. Itu dia makanya bikin juga sambal cobe-cobe biar rasanya tuh lebih enak anak negeri. Nah, setelah melalui proses pembakaran, lame kalu dengan ladi peci ini memang teksturnya sedikit lebih lembut dibanding ubi kayu atau ubi ungu ya. Makanya, tapi rasa sendiri ini sedikit hambar, jadi nggak punya rasa apa-apa. Kayak kita harus bikin sama ini, cobe-cobe. Biar rasanya lebih enak, kayak ikan bakar. Ada nasi. Lame kalu dan ladi peci ini memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan ubi-ubian tropis lainnya seperti singkong dan ubi jalar. Walaupun memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi, tapi kandungan gluten atau kadar gulanya rendah. Jadi cocok banget tuh buat yang lagi diet atau bagi penderita diabetes.